Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Teduh Pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan mendengarkan akan sabdanya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak Saudarawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali anak-anak-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, dan ya Tuhan berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam ini dari awal hingga akhir di dalam tangan kasih Tuhan, karena hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 各位弟兄姊妹们，大家好！在庆祝过年的时候，愿我们也把我们的心交给主，愿主的恩典够我们用。感谢主人们。 虽然生命中狂风和暴雨接
Jemaat yang terkasih, pada Teduh Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Yohanes 4 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, 'Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?'" Tema dari Teduh Pagi hari ini adalah perjumpaan yang mengubah hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan keseluruhan dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42, kita bersama-sama merenungkan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak diterima di kota tempat tinggalnya karena perempuan tersebut mempunyai 5 suami dan laki-laki yang ada sekarang padanya bukanlah suaminya. Yesus mengetahui hal itu. Namun ketika Yesus menyuruh perempuan itu memanggil suaminya, ia pun mencoba membohongi Yesus. Hal itu dilakukannya karena ia malu mengakui statusnya yang mempunyai banyak suami. Itulah sebabnya perempuan Samaria ini juga pergi ke sumur pada pukul 12 siang. Karena pada jam-jam tersebut pastilah tidak akan ada orang yang mengambil air. Dengan begitu tidak akan ada orang yang melihatnya menimba air dan mencemooh dirinya karena statusnya itu. Begitu rendah orang di sekitarnya memandang hidup perempuan ini, sehingga semua orang bisa menghakimi dirinya. Padahal mungkin perempuan ini pun tidak mau menerima keadaan hidup yang demikian. Pada saat-saat seperti itu, tentulah perempuan ini menantikan datangnya pertolongan di dalam kehidupannya. Perjalanan Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria bukanlah suatu kebetulan, karena pastilah ia mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terutama bagi perempuan Samaria itu. Yesus sengaja lewat ke kota tempat tinggal perempuan itu. Wilayah kota itu adalah kota yang hina dan kawasan terlarang. Namun Yesus melanggar batasan itu. Yesus juga melanggar peraturan bahwa orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Yesus melakukan semuanya itu karena Tuhan Yesus mengasihi perempuan Samaria ini. Perjumpaan dengan Kristus secara pribadi adalah hal utama bagi setiap orang percaya. Sebab tanpa perjumpaan dengan Kristus, tidak mungkin seseorang berkenan menjadi saksi Kristus dan membawa kebenaran dalam hidup. Dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria itu juga demikian. Sebelumnya Yesus menguak dosa perempuan itu dan dia menyucikan. Tuhan Yesus memulihkan hidup perempuan Samaria itu, di mana dapat kita baca bersama dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Dan akhirnya perempuan itu mengakui bahwa Yesus benar-benar Mesias yang datang untuk menyelamatkan hidupnya. Sebab ia tahu apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Namun Yesus bukanlah menghakimi perempuan itu, melainkan ia mengajarkan kebenaran kepadanya. Dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Perempuan Samaria ini mengalami perjalanan iman yang mengubah hidupnya, di mana pada awalnya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi yang meminta air minum karena haus, tetapi kemudian mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Dan akhirnya ketika Tuhan Yesus mengetahui segala hal di dalam kehidupannya, maka perempuan Samaria itu mengenal secara pribadi bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang mengubah hidupnya. Kemudian dalam
ayat 28 dan 29 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Saya akan membaca ayat 29 dalam sebuah lagu. Mari jumpa Dia yang tahu segala perbuatanku, isi hatiku, setiap kata terucap padanya. Mari jumpa Dia yang tahu hausnya jiwaku, dan bagaikan arus segar, kasih-Nya sucikan daku. Perempuan Samaria itu mengalami pemulihan sehingga dia bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya, mari jumpa Dia, Kristus yang menyelamatkan hidupnya. Dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Dan Tuhan merindukan kita mempunyai perjumpaan pribadi yang indah, yang mengubahkan hidup kita semakin berkenan di hadapan. Mari kita datang senantiasa kepada Kristus untuk terus-menerus diubahkan dan dipulihkan. Dan seperti perempuan Samaria yang bersaksi kepada orang-orang di kotanya, mari kita juga menyaksikan terus kasih dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan pada saat apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah
Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapak Saudari, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar dari perjumpaan yang sangat mengubah hidup, yaitu perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Biarlah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengalami perjumpaan secara pribadi yang indah, yang mengubah hidup kami, supaya kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan nama. Mampukan kami Tuhan, karena kami seringkali lemah. Kami tidak dapat melewati semua pergumulan ini sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang Kau berikan pada pagi ini. Kami saat ini juga berdoa untuk Gereja Gayung Sari dengan segala aktivitas, dengan segala program-program yang ada. Tuhan kiranya memberkati, baik yang diadakan secara online maupun secara onsite ya Tuhan, supaya program-program tersebut dapat dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan berkati dan melengkapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita dan rasa syukur, baik untuk para penatua, baik untuk aktivis komisi-komisi ataupun simpatisan yang ada ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk pendeta konsulen Bapak Pendeta Andreas Catu. Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi beliau, Engkau yang memberkati beliau di dalam segala pelayanan beserta dengan keluarganya, supaya boleh semakin heran di dalam memuliakan Engkau di dalam segala pelayanan Tuhan. Kami saat ini juga menyerahkan harapan kami untuk mempunyai seorang hamba Tuhan, gereja mulia Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami terus berserah pada pimpinan Tuhan. Kami boleh mengikuti segala proses yang ada di Tuhan, sembari kami terus mengalami pemulihan sebagai jemaat-Mu. Kami boleh siap untuk menyambut hadirnya seorang hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin pada waktu yang Engkau tentukan, kami boleh mendapatkan hamba Tuhan di tempat ini, bersama-sama melayani di jemaat-Mu di GKI Gayung Sari. Bapak Saudari, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk keadaan pandemi yang semakin lama terus semakin membaik, dan biarlah semuanya ini juga boleh menopang semakin membaiknya kehidupan perekonomian di negara kami, sehingga kami boleh bangkit dan terus bersemangat untuk menjalani kehidupan ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat sampai dengan ke daerah, yaitu memberikan hikmat sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, terutama untuk kasus-kasus yang saat ini dihadapi, supaya keadilan dan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, ya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan sehingga dapat melalui kehidupan sehari-hari ini dengan bersandarkan pada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka, yang punya kelemahan tubuh, ya Tuhan juga menolong dan memberikan kekuatan yang sedang pemulihan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan yang menyertai di dalam segala prosesnya Bapak, sehingga mereka boleh kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Kau berikan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai dalam kehidupan mereka yang selanjutnya Tuhan, sehingga mereka boleh terus juga bertambah iman mereka, semakin memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Teduh Pagi pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.